Shalom sahabat LTVC. Rutinitas dapat membawa seseorang keluar dari rencana Tuhan yang sebenarnya. Keberhasilan demi keberhasilan dapat membawa seseorang menjadi sombong atau bahkan arogan. Alkitab mengajarkan kepada kita agar kita melekat kepada pokok anggur yang benar, agar kita mendapat jaminan kehidupan. Mari kita lihat kepada kisah Raja Daud. Raja Daud setiap mendapat tugas yang besar, seperti berperang, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Padahal Raja Daud sudah seringkali atau bahkan ribuan kali memenangi peperangan. Atau kita lihat kepada kisah Bapak Abraham, yang begitu melekat kepada Tuhan, berjalan teguh bersama Tuhan, sehingga Tuhan pun mengenapi janjinya. Poin melekat kepada Tuhan begitu penting. Sharing firman Tuhan hari ini membahas mengenai topik ini, agar kita semua mendapat rema dari renungan ini. Mari sahabat LTVC, kita siapkan alat kita boleh mencatat poin-poin pada firman hari ini. Kiranya kehadiran kami dapat membawa berkat bagi seluruh sahabat LTVC. Tuhan Yesus. Kami hidup oleh perkataan-Mu, ya Bapa. Allah yang menjamin dan melindungi di setiap musim hidup kami. You are the covenant keeping God. You are the covenant keeping God. Yahweh, the covenant keeping God. Yahweh, the covenant keeping God. You'll never leave me. You said that you won't forsake me. You walk beside me, and that is all that matters. The sun won't
nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love.
kasih Allah Roh Kudus, kami buka hati untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sehat semua. Hari ini kita akan bicara mengenai penjamin keberhasilan hidup kita. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, segala yang Kau anugerahkan di dalam hidup kami, segala yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, biarlah pada hari ini kami dapat mendengar akan firman-Mu, mendengar akan pesan-pesan-Mu Tuhan. Beri kami hati untuk tetap dapat memuji dan memuliakan Kau. Terima kasih Tuhan untuk pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bicara penjamin keberhasilan hidup kita. Siapa yang berani menjamin keberhasilan hidup kita? Tidak ada satu orang pun yang berani. Tidak ada satu perusahaan pun, asuransi yang berani menjamin keberhasilan hidup kita. Atau perusahaan apa aja. Tidak ada. Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang kita sembah. Itu yang berani menjamin keberhasilan hidup kita. Raja Daud pun berkata, di dalam Mazmur 121 ayat pertama dan kedua, nyanyian syarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hanya Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan, menjamin keberhasilan hidup kita. Daud pun tahu. Di dalam syaratnya apa? Di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat itu dikatakan, Tuhan itu sebagai pokok anggur yang benar, dan kita adalah rantingnya. Yohanes 15 ayat yang 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ranting mesti harus menempel kepada pokok anggur. Siapakah pokok anggur? Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Allah kita, Tuhan kita menghendaki apa? Kita menempel pada pokok anggur. Dan kita sebagai rantingnya akan berbuah banyak. Allah dengan menempel, Tuhan menjamin keberhasilan dari hidup kita. Dengan menempel kepada pokok anggur. Kita sebagai ranting-rantingnya. Tuhan hanya menghendaki seperti itu kepada kita. Raja Daud pun apa yang diperbuat dengan Raja Daud? Daud tahu pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Pada saat Raja Daud berperang, Daud bukan hanya sekali dua kali berperang, tapi dia ratusan kali, ribuan kali Daud itu berperang. Apa yang dilakukan Daud sebelum dia berperang? Dia bertanya kepada Tuhan. Dia begitu dekatnya kepada Tuhan. Dia begitu menempel pada pokok anggur. Sebagai ranting-rantingnya dia bertanya, apa yang harus dilakukan untuk maju berperang? Apa yang Tuhan perlu nasihatkan di dalam hidupnya? Itu yang dilakukan Daud sebagai raja. Di dalam 2 Samuel 5 ayat yang 19 dan 20 dikatakan,
bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Yang ke-20, lalu datanglah Daud di Baal Parisim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos, sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Parisim. Pada saat Daud mau berperang dengan orang Filistin, dia berdoa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju? Engkau serahkanlah orang Filistin musuhku ini kepadaku. Tuhan menjawab, akan kuserahkan kepadamu. Sehingga Daud maju dan berhasil. Orang Filistin lari. Itu yang dilakukan, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita pun. Kita menempel pada pokok anggur yang benar. Setelah orang Filistin lari, di dalam ayat yang ke-21, dia berbalik lagi untuk menyerang Daud lagi. Ayat yang ke-21 katakan, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, dia berpikiran untuk menyerang balik Daud lagi setelah lari. Sudah dianggapnya orang Filistin kalah, tapi dia berbalik untuk menyerang balik kepada Daud. Apa yang dilakukan Daud? Kan baru kita menang, baru saja Daud itu menang berperang, baru aja orang Filistin itu lari dan berbalik lagi. Yang dilakukan Daud bukan, ayo kita serang lagi, dia sudah kalah, ya lo kita kejar. Daud tidak melakukan seperti itu. Karena Daud begitu dekatnya, karena Daud menempel pada Tuhan. Dia berdoa kembali kepada Tuhan. Dia minta petunjuk lagi kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan. Dan Tuhan memberi pesan-pesan. Tuhan mengatur segala strategi hidupnya, strategi perangnya Tuhan yang ngatur. Itulah yang dilakukan Daud, karena Daud begitu dekat dengan Tuhan. Seperti di dalam hidup kita pun, strategi dagang kita sudah berbisnis, tiap hari kita bisnis, tiap hari kita ngajar anak kita, tiap hari kita melakukan hal-hal yang rutin, yang sudah berulang-ulang kita lakukan. Bisnis hari ini buka toko, besok juga buka toko, kemarin juga buka toko. Hari ini kita produksi di pabrik, besok juga produksi. Setiap hari kita lakukan hal yang sama. Tapi kita belajar dari Daud. Kita setiap hari minta petunjuk dan pertolongan dari Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Kita bisa melihat Daud begitu sukses dan berhasil. Karena apa? Dia begitu dekat kepada Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita, di mana kita berdagang, bagaimana kita buka toko, setiap hari rutin yang kita kerjakan. Setiap hari, setiap pagi kita mesti bertanya kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, karena kita adalah ranting yang harus menempel pada pokoknya. Kita harus begitu dekat pada Tuhan, di mana Tuhan akan memberi petunjuk, akan mengatur setiap strategi yang akan Tuhan berikan di dalam hidup kita. Itu yang dilakukan Daud. Kita belajar dari Daud. Di dalam pasal yang ke-23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sambil ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Itu yang Daud lakukan di dalam kehidupan perangnya setiap kali. Setiap mau berperang, Daud bertanya kepada Tuhan. Demikian juga di dalam hidup kita.
Setiap kali kita bangun tidur, kita mau buka toko, mau dagang, mau bisnis apapun, bertanya kepada Tuhan. Karena strategi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita akan selalu berbeda. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menjamin keberhasilan hidup kita. Kita sebagai rantingnya, kita mesti menempel pada pokok anggur. Pokok anggurnya adalah Tuhan. Ini yang dilakukan. Kita mestinya belajar dari Daud. Setiap hari kita bertanya, Tuhan, hari ini saya mau buka toko, apa yang harus saya perbuat? Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati pada hari ini. Itu yang kita lakukan. Begitu juga dengan yang lain, bisnis yang lain, mau kemanapun kita pergi, selalu di dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menjamin keberhasilan kita. Nah, itu yang Daud lakukan. Karena apa? Kenapa kita harus belajar dari Daud? Karena Allah Daud itu sama dengan Allah kita yang hari ini kita sembah. Tuhan kita Yesus itu Allah yang sama. Kalau Allahnya Daud bisa memimpin setiap langkah dan menasihati Daud, Allah yang sama akan memimpin hidup kita, akan memberkati kita, karena Dia adalah penjamin keberhasilan hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu sering meragukan Allah kita. Kita sering banyak excuse, banyak alasan. Apakah Allah bisa? Apakah Tuhan kita itu bisa untuk menyelesaikan masalah saya yang begitu susah, yang begitu berat? Apakah bisa? Nah, di dalam Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Abraham difirmankan, dikatakan bahwa engkau akan mempunyai keturunan seperti banyaknya bintang di langit dan seperti banyaknya pasir di lautan. Janji Tuhan apakah mungkin? Itu yang sering kita lakukan. Sarah pun sebagai istri daripada Abraham ketawa mendengar hal ini. Dia mentertawakan di dalam hatinya. Apa mungkin hal ini terjadi? Abraham sudah berumur 80 tahun. Sarah sudah mati haid. Abraham dikatakan sudah mati pucuk. Apakah hal ini mungkin terjadi dengan keturunan yang seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan? Itu seperti yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita selalu berkata, apakah Tuhan sanggup menjamin keberhasilan hidup saya? Apakah Tuhan sanggup menyelesaikan persoalan saya? Baik persoalan rumah tangga, baik persoalan bisnis, keuangan, anak, orang tua, apa saja, penyakit, sakit. Apakah Tuhan bisa? Tidak ada dasarnya pun Abraham itu percaya, makanya disebut bapak beriman. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan kehendaki. Tidak ada dasarnya. Di dalam Roma 4 yang pertama 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Itu yang harus kita lakukan seperti Abraham. Tidak ada dasarnya, kita harus bisa berharap, apakah ya benar Tuhan bisa menyelesaikan semua urusan saya. Tidak ada dasarnya, tapi kita berharap. Dan apa yang terjadi? Abraham mempunyai keturunan di usianya yang 100 tahun. Benar-benar ada keturunan dan Tuhan benar-benar menggenapi akan apa yang dijanjikannya. Demikian hidup kita. Kita pun tidak ada dasarnya untuk berharap, tapi kita tetap berharap. Kita tetap berdoa, minta pimpinan Tuhan setiap hari. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita perbuat? Tuhan akan membimbing.
Tuhan akan memberi perintah, Tuhan akan menasihati kita. Itu yang terjadi pada Abraham, pada Daud. Kita pun bisa mengalami hal yang sama. Karena apa? Karena kita mempunyai Allah yang sama. 2 Petrus 3 ayat yang 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, Tuhan tidak pernah lalai janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Di dalam yang kita baca tadi, di cerita Daud, cerita Abraham, semuanya Tuhan genapi. Kenapa di dalam hidup kita tidak tergenapi? Kita mesti harus menempel pada pokok anggur. Kehidupan kita selalu mesti harus tergantung kepada Tuhan. Iman kita mesti harus bertumbuh dengan baik. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semuanya pasti terjadi. Kita harus mempunyai iman, percaya bahwa semuanya tidak ada yang mustahil. Dan 1 Yohanes 3 ayat 22 sebagai penutup kita katakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sebagai ayat penutup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami apabila kami selama ini masih sering kali mengandalkan diri kami sendiri atau orang lain sebagai penyokong hidup kami. Mulai kini, kami mau belajar untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala hal, sehingga kami boleh mengalami hidup yang berbuah lebat dan berkemenangan bersama denganmu. Dan kami pun jadi berkat bagi sekeliling kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sudah mendengar sharing firman Tuhan yang begitu indah, begitu bagus, luar biasa dari Pak Agus Suryanto. Kita bisa belajar banyak hal dari sharing kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Ternyata seorang pemimpin, seorang raja yang begitu hebat, yang punya pengalaman perang yang begitu banyak. Walaupun sudah menang peperangan, tetapi apabila menghadapi masalah, ada musuh yang menyerang kembali. Dan di atas kertas dia mampu untuk menghabisinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia berdoa, dia bertanya kepada Tuhan. Wow, begitu dahsyat. Sahabat LTVC, kini kita akan melakukan perjamuan kudus. Tentunya kami percaya juga sahabat LTVC sudah menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Mari kita ambil roti, ya, kita angkat di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum sama-sama.
Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Demikian juga Yohanes 6:56, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Sahabat LTVC, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Kami telah mendengar sharing kebenaran firman Tuhan. Kami telah melakukan perjamuan kudus. Kini kami berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua sahabat LTVC, semua jemaat yang menonton ibadah kami pada hari ini. Engkau berkati, Engkau curahkan berkat dari surga. Engkau bebaskan mereka yang terikat. Engkau memulihkan mereka yang mengalami masalah Tuhan, mengalami pergumulan. Beri kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar seruan doa kami. Juga berkati semua sahabat LTVC yang dalam keadaan sakit Tuhan. Sakit apapun penyakitnya Tuhan, kami percaya, kami doa dari tempat ini. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami menjadi negara yang kuat, negara yang berdaulat, negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden sampai turun ke bawah, semua lembaga pemerintahan, TNI, Polri, dan juga anggota-anggota legislatif Tuhan. Engkau memberkati mereka, Kau beri hikmat, Kau beri pengertian untuk membangun, memimpin negara ini. Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Sahabat LTVC, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Tentunya sahabat LTVC bisa mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.